Kalau itu menjadi peluang untuk sebuah kalimat yang agresif, berarti sebaiknya tidak diucapkan. Kalimat itu ada awalnya untuk apa sih? Kalau Begitu. untuk hanya mengagumkan sesuatu, tepat nggak, Bu? Iya, mungkin kita bisa mencari pilihan-pilihan kata yang lain. Oke. Jika influencer ini memberikan atau menginfluence hal yang sifatnya negatif, tentunya generasi kita juga akan menjadi bad atau negative generation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten gua yang berjudul edukasi. Lihat aja dulu. Nah, di tema edukasi kali ini, gua akan membahas kalimat yang sedang tren atau viral di kalangan masyarakat saat ini. Kalimatnya adalah anjay, anjir, BGST. Yang dimana di persepsi kami adalah kata-kata yang tidak baik atau kasar. Namun, belum tentu apa yang kami kira itu kalimat itu tidak baik, di pikiran kalian baik. Dan kami akan membahas itu dengan narasumber-narasumber yang reliable. Tentunya pada bidangnya dan keahliannya. Dan kali ini, saya akan mengaitkan kalimat anjay, anjirit, anjir, BGST dari sudut pandang seorang psikolog. Penasaran? Ikutin terus konten ini. Saya akan membahas dengan pakar psikologi pendidikan, Ibu Aulia Grasinta. Apa kabar, Ibu? Baik. Iya, Bu. Bu, sebelum kita banyak membahas tentang konten ini, boleh saya memverifikasi dan validasi Ibu ini kapasitasnya seorang apa sih sebenarnya? Ahli apa sih? Boleh saya mendapatkan statement dari Ibu? Boleh, saya menempuh S1 Sarjana Psikologi di Universitas Indonesia, kemudian S2-nya di Universitas Indonesia juga, dan mengambil profesi psikolog pendidikan dan psikolog industri dan organisasi di Universitas Indonesia juga. Saya mengajar di Universitas Pancasila sejak 2006, jadi sekitar 14 tahun yang lalu ya, saya sudah menjadi dosen. Selain itu, saya juga aktif di kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Saya pernah 2 periode menjadi anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta. Mantap. Dan kali ini katanya lagi menjabat di strukturan organisasi di universitas ya, Bu? Ya, kebetulan mendapat amanah untuk menjadi Wakil Dekan 1 bidang akademik di Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Mantap kan? Nggak asal-asal narasumber saya ini. Nah, ya sudah, Bu. Secara kebutuhan validitas seorang ahli, bisa dibilang seperti itu ya, Bu ya? Validitas ahli dari psikologi? Boleh. Tepat pada bidangnya psikologi? Tepat pada bidangnya. Tidak salah ya, Bu? Nanti tidak bermasalah di belakang ya, Bu? Kayak yang dokter-dokter palsu itu loh, Bu. Kan harus ada, kalau mau kita bilang sebagai psikolog, kita harus punya surat izin praktek psikologi, dan alhamdulillah sampai hari ini surat izin praktek saya masih valid ya, masih gitu. Valid, masih belum expire ya. Masih aktif, guys. Oke, guys. Udah nggak usah dikorek-korek lagi. Aman ya. Oke, jadi begini, Bu. Saya itu sangat-sangat prihatin dengan menemukan fenomena-fenomena yang viral saat ini, Bu. Tentunya ada dasarnya saya berbicara ini adalah saya mengutip dari berita tribunpekanbaru.com, di mana ada kalimat anjay adalah sebuah ungkapan atau kata yang diperhalus. Dari mana asal atau dari mana bermulai kata anjay ini? Ya, anjay merupakan kata yang dipelesetkan dari kata sebenarnya. Dasar kata anjay berasal dari kata, maaf ya, Bu, anjing. Nah, mengingat anjing itu begitu kasar, apalagi diucapkan langsung kepada lawan bicara, maka tentu saja orang tersebut tidak bisa dipaksa untuk menerima keadaan tersebut atau arti si pembicara tersebut, bukan begitu, Bu? Nah, saya pengen mengulas. Di sini dari sebuah artikel ini ternyata saya cek ke fenomena. Ternyata saya telah cek di media, di sosial media, Instagram, YouTube, bahkan sampai di TV, di
berita online, berita cetak, public figure, tokoh yang mempunyai dampak besar kepada masyarakat Indonesia, yang mempunyai follower ini, itu mengucapkan itu dengan gamblang. Anjay, anjay, anjir. Tidak semua kaum dan komunitas ini memahami kalimat anjay ini. Nah, mirisnya Bu, ada sebuah video sampai akhirnya seorang anak kecil itu harus menelaah kalimat itu dan diucapkan. Anak kecil ngomong lagu Balonku Ada 5. Semua orang menganggap lagu ini legend. Karena apa? Di pendidikan pertama kita, TK, pendidikan dasar ataupun keluarga, kita pasti mengajarkan Balonku Ada 5 dari Sabang sampai Merauke. Rata-rata ya. Dan itu kalimatnya benar dan baik. Tapi ini diplesetkan kata anjay. Yang belum tentu di daerah sana sampai daerah sini itu kalimatnya sama artinya. Interpretasinya Lutfi itu melihat pasti nih anak kecil bisa ngomong kayak gini pasti dari gara-gara orang dewasa yang mengajarkan kalimat itu. Nggak mungkin anak kecil ini nggak diajarin. Nggak mungkin. Nah, dari video apapun yang kita tayangkan, kita sepakat ya Bu, tidak menuju kepada seseorang tersebut ataupun public figure manapun, tokoh manapun ya Bu. Kita sepakat untuk tidak mendiskriminasi siapa orangnya ya Bu. Tapi kita sepakat untuk mengulas kalimat anjaynya ini saja dari segi perspektif psikologi. Nah, menurut Ibu nih, dari apa yang sudah Lutfi jelaskan dan akan tanyakan, bagaimana sudut pandang Ibu seorang psikolog yang bersertifikasi dan ahli dalam bidangnya menanggapi fenomena ini, Bu? Iya, jadi fenomena penggunaan istilah ya, terutama istilah slang itu bukan sesuatu yang baru ya. Kita banyak sekali menggunakan istilah-istilah slang ya, istilah-istilah yang tidak ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, begitu ya. Istilah-istilah yang kita gunakan hanya dalam pergaulan, hanya dalam keseharian, itu adalah hal yang sangat biasa. Kenapa? Karena orang itu membutuhkan kata-kata atau membutuhkan kata untuk mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya, begitu. Jadi kita menggunakan kata itu untuk mengekspresikan apa yang ada dalam pikiran kita. Kata, perasaan, hal-hal yang mungkin tidak bisa menggunakan kata-kata yang sudah ada. Sehingga muncullah yang disebut sebagai kata-kata yang baru, begitu ya. Apa yang ada dalam pikiran kita yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata yang sudah ada, kemudian itu memunculkan sesuatu yang baru. Contoh yang netral, dulu kita nggak pernah dengar kata-kata umami seperti itu. Umami itu gurih bahasa Indonesia. Tapi kalau di luar itu namanya umami. Apa ya? Yang sesuatu yang ini apa namanya? Gurih mungkin kita bilangnya. Nah, itu sesuatu yang kita ekspresikan yang kemudian lama-kelamaan karena itu dikenal oleh banyak orang menjadi sesuatu yang biasa, begitu. Tetapi ada juga hal-hal yang kita memang gunakan hanya untuk melakukan sosialisasi. Misalnya, apa sih bro? Kapan sih kita mulai kata-kata bro tuh? Gitu, itu kan juga belum lama ya. Dan kenapa harus bro? Bro adalah singkatan dari brother, begitu ya. Brother mengungkapkan adanya kedekatan, saudara. Terus kenapa disingkat bro? Begitu. Jadi itu adalah sesuatu cara orang, sesuatu cara manusia untuk mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya dalam bentuk sosialisasi yang sifatnya tidak formal, begitu. Oke, berarti secara langsung anjay itu sudah dipastikan tidak formal, jelas. Betul, jelas. Terus itu anjay adalah sebuah kalimat slang. Tapi dari segi tata bahasa, saya sudah berkonsultasi dengan narasumber. Ini hasilnya, Bu. Memang fenomena bahasa ya, saya memberi istilah fenomena bahasa ini ada secara realistis, ada di masyarakat kita. Nah, dari video pakar bahasa Indonesia ini, Lutfi menyimak bahwa artinya adalah kata anjay itu meaningsnya bagi mereka tetap adalah kalimat anjing yang diplesetkan. Ibu setuju nggak dari situ dulu? Ya, bukan saja diplesetkan ya, tetapi diperhalus sebenarnya. Karena sebenarnya kan begini, ketika kita ada agresivitas yang ingin kita sampaikan, kita kemudian mengeluarkan kata-kata yang tadi kasar, begitu ya, kata-kata yang kasar. Maka dipilihlah kata-kata ini dari beberapa kata kasar tadi ya, BGST dan sebagainya. Kita pilihlah satu kata tersebut yang dipahami oleh semua orang. Kata tersebut adalah kata yang sifatnya konotasinya negatif, walaupun sebenarnya kata yang netral, begitu ya. Nah, kemudian orang sudah tahu bahwa kalau kita mengatakan hal tersebut secara
ekspresif ya, orang akan mempersepsikan kita buruk. Kalau ada orang mengekspresikan sesuatu hal, menanggapi misalnya kaget gitu ya, anjay, keren banget, wih udah bisa naik motor, anjay. Ya, kalau makanya tadi sebenarnya kalau dari awal kita ulang dari kata-katanya ya, tadilah kata-kata yang sifatnya netral, kemudian dilekatkan konteksnya adalah konteks agresivitas, maka kata ini menjadi negatif kan. Kita gunakan untuk melakukan suatu tindakan yang agresif. Nah, semua orang sudah tahu bahwa ketika kata ini kita keluarkan, kita ekspresikan, maka maknanya akan negatif. Semua orang sudah tahu nih, kalau kita bilang kata-kata binatang itu, kemudian semua orang akan mempersepsikan negatif. Nah, lama-kelamaan, wah kelihatan sekali ya kalau inilah sesuatu yang sifatnya sangat kasar, sehingga semakin lama diperhalus, begitu. Ada yang menyebutkan anjir, menyebutkan anjrit, gitu ya, menyebutkan apa yang sampai pada yang sekarang yang muncul zaman saya mungkin anjir begitu ya. Sekarang itu anjay. Mengucapkan kata anjay itu kan kata yang cukup tidak sulit ya. Tidak sulit, bukan kata yang susah ya. Mudah disampaikan, mudah diterima oleh orang mendengar, begitu. Kalau kita bilang reliable tadi, apa, kan gitu. Tapi kalau kita bilang anjay, kan gampang sekali, artikulasinya mudah. Sehingga semakin lama ini menjadi semakin tadi kata-kata yang sangat kasar ini kemudian semakin menjadi diperhalus, begitu. Dan semakin lama semakin mudah diterima oleh yang menerima, begitu, oleh kalangan umum, begitu. Walaupun sebenarnya kalau kita tarik itu adalah kata dasarnya adalah itu tadi. Apa itu maksudnya? Kata dasar yang tadi. Anjing ya? Iya, betul. Itu. Nah, tetapi kan tentu ketika kita bicara suatu kata, selalu kata ini tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Kata itu harus diletakkan pada sebuah konteks. Betul. Begitu. Ketika kata itu masuk pada konteks, aduh anjing saya mati, ya it's okay. Fine. Ya, tapi kalau kita dengan nada marah, dengan intensi agresivitas kita mengatakan kata-kata binatang itu kepada seseorang, tentu maknanya berbeda. Kalau kata-kata yang diperhalus untuk mengatakan seseorang? Ya sama saja. Sebenarnya yang tujuannya adalah intentionnya apa? Intentionnya apakah intentionnya adalah agresif, which is menyakiti orang lain, atau intentionnya adalah hal yang lain, begitu? Oke. Kalau menurut tata bahasa ahli bahasa Indonesia, ketika anjay ataupun anjir atau kalimat apapun disampaikan ke luar komunitasnya dia atau lingkungannya dia, dan itu diterima oleh orang lain, kok kasar banget. Jadi seorang misalnya orang yang berada di daerah A ngomong anjay itu sesama teman-temannya biasa, tapi dibawa ke orang lain yang orang lain tuh tahu anjay itu adalah anjing. Berarti itu agresif bagi si pendengar. Bagi si pendengar. Lalu, kalau itu menjadi peluang untuk sebuah kalimat yang agresif, berarti sebaiknya tidak diucapkan. Ya pasti, karena itu tadi dari awal tujuannya apa, intentionnya apa kalimat itu ada. Kalimat itu ada awalnya untuk apa sih? Kalau untuk hanya mengagumkan sesuatu, tepat nggak, Bu? Iya, mungkin kita bisa mencari pilihan-pilihan kata yang lain. Ya, mungkin kita bisa mencari kata-kata yang lain untuk mengagumkan sesuatu ya. Tidak harus menggunakan anjay, dan lebih baik tidak menggunakan kalimat anjay. Masih ada kalimat yang baik dengan segi agama, mungkin alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, itu akan lebih baik dengan agama. Namun kalau pengen dengan bahasa Indonesia yang baik, menurut Ibu apa, Bu? Selain ya banyak sekali ya. Contohnya, bagus, keren banget, cantik banget, oke banget, itu kan juga banyak hal-hal yang seperti itu. Yes. Ya kan, itu kan bisa. Jadi begini, ketika kita menggunakan bahasa, otak kita itu selalu harus berpikir untuk memilih. Ya. Nah, itulah yang diajarkan oleh orang tua sedari kecil. Ketika bicara dengan siapa, dia harus menggunakan bahasa yang mana. Bahasa Indonesia tergolong sebagai bahasa yang sangat mudah karena tidak ada tingkatan. Ya. Tidak ada past, present, future. Betul. Bahasa Jawa agak lebih sulit karena dia punya tingkatan. Betul. Jadi ketika saya bicara dengan ibu saya akan berbeda dengan ketika saya bicara sama adik saya dengan bicara dengan teman. Betul. Nah, itulah konteks ya, itulah konteks yang harus dipelajari. Sehingga kita memang itu harus menyerap, anak-anak terutama harus menyerap banyak sekali kosakata untuk kemudian dia bisa memilih mana sih kata-kata yang tepat. Kalau selama hidupnya dia tidak pernah mendengar kata-kata indah banget ya,
ya pasti yang keluar dari dia ya hanya kata-kata yang dia tahu, begitu. Instead of saying, ih kamu nangis, itu kan lebih baik kita bilang kamu sedih ya. Nah, tapi tidak banyak anak-anak yang tahu kata-kata misalnya sedih, menamakan emosinya. Nah, itu nggak banyak tahu, dan itu yang harus harus diserap oleh anak-anak adalah semakin banyak kosakata. Sehingga dia bisa tahu mana sih kosakata yang baik untuk diucapkan dan mana kosakata yang sebaiknya tidak diucapkan. Oke, kalau menurut Ibu dari segi pandangan psikologi, anak kecil yang tadi di video menggunakan kata anjay ini konotasinya masuk ke kosakata buruk atau kosakata baik? Nah, pada anak-anak tentu dia belum bisa melakukan analisa terhadap kata yang dia terima. Jadi apapun yang diterima dari lingkungan itu masuk ke dalam skema kognitifnya dia. Itu menjadi perbendaharaan kata, ya, menjadi perbendaharaan katanya dia yang kemudian dia akan coba gunakan pada setiap konteks. Nah, itu dia belajarnya di situ. Nah, ketika dia belajar menggunakan kata ini, dia mendengar kata ini dari luar masuk ke dalam otaknya, kemudian ketika dia sampaikan, lingkungannya menerima dan lingkungannya tertawa seperti tadi. Itu memberikan reward positif. Menurut Ibu, tertawanya itu tertawa lucu atau tertawa sedih sebenarnya? Kalau tadi kan tertawanya lucu. Kalau Ibu melihat dari segi psikologi. Nah, ketika sesuatu hal yang salah ditertawakan diberi reward positif dengan tertawa, dengan semakin digoda gitu ya, anaknya semakin senang memberikan positif, ya itu tentu akan menjadi sebuah kebiasaan. Hati-hati guys, berarti anjay itu bisa jadi kebiasaan buat adik-adik kita karena dia belum tahu artinya apa sebenarnya. Dan di kalangan orang yang berpendidikan dan orang yang berbahasa Indonesia yang baik, konotasinya tidak baik loh, hati-hati. Nanti jadi habit, kan begitu Bu? Ya, jadi habit. Nah, bisa Bu jelasin kalau anak kecil sudah terbiasa dengan habit kalimat anjay, anjir, BGST. Ya, tentunya kan ketika kita anak ini menjadi dewasa, dia belajar, learn. Ya, dia mempelajari banyak hal dan sebagainya, kemudian dia coba tadi. Ketika dia belajar itu mendapat reward positif, itu akan menjadi habit. Nah, ketika belajar mendapatkan sebuah reward positif, reinforcement, ya, itu kan akan menjadi habit. Akan menjadi sebuah habit. Sebuah habit. Nah, habit ini baik atau buruk ya. Betul. Ini akan terus dibawa begitu sampai pada suatu saat ketika dia tahu bahwa ini bukan hal yang baik, dia harus relearn. Relearn. Nah, dia harus relearn. Nah, relearn inilah yang juga tidak mudah karena ini sudah menjadi habit. Apa yang sudah menjadi habit, kemudian kita relearn, ya kalau kita puasa saja hari pertama sampai hari kelima tentu masih sering telat sahur begitu ya, masih sering pengen nyolong minum gitu ya. Nah, itu karena kita relearn. Tubuh kita yang sudah biasa minum pagi, sarapan, tiba-tiba kita berhenti. Stop. Nah, itu tubuh kita relearn, sama dengan ini. Oke, berarti semakin lama anak menyerap dan kalangan remaja ini menyerap kalimat-kalimat anjay tersebut, itu akan menjadikan sebuah habit yang nantinya ketika dia tahu apa artinya, dia akan berusaha untuk merelearn sesuatu yang berat karena dia sudah terbiasa dan menjadikan sebuah habit. Bukan begitu, Bu? Betul. Gitu. Nah, antisipasinya nih, Bu, supaya tidak jadi habit kalimat anjay, anjir, BGST ini seperti apa, Bu, dari segi psikologi? Iya, jelas bahwa di lingkungan keluarga yang pertama itu harus menjelaskan, memaparkan mana sih kata-kata yang bagus untuk digunakan, mana yang tidak dalam keseharian. Kalau langsung ke anjay, anjrit itu cara menstimulus anak untuk tidak menggunakan itu, tipsnya seperti apa? Iya jelas bahwa kamu tahu nggak artinya? Enggak, Bu. Enggak, ini saya jelasin ya, Mama jelasin ya artinya. Anjay itu adalah penghalusan dari kata-kata anjing. Jadi kalau kamu ngomong begitu sama teman kamu, sama saja kamu menyamakan dia dengan atau menghina dia, mengejek dia dengan kata-kata itu. Tapi teman-teman saya ketawa-ketawa, Bu. Bahkan kakaknya malah ketawa-tawa, nggak negor saya. Iya, sesuatu yang buruk belum tentu diketahui oleh semua orang. Sesuatu yang buruk belum tentu diketahui orang. Garis bawah ya. Sesuatu yang buruk belum tentu diketahui orang. Dan sesuatu yang banyak di lingkungan kita belum tentu adalah sesuatu yang benar. Bahwa sesuatu yang banyak di lingkungan kita belum tentu itu benar. Salah satunya apa yang sedang kita bahas. Anjay, anjrit, dan BGST.
Ya memang yang paling sulit adalah untuk menjadi berbeda dari orang lain. Ketika teman-teman kita menggunakan kata-kata itu dan kita tidak menggunakan, tentu itu akan menjadi problems. Bahwa kita mungkin akan dibully, bahwa kita mungkin akan dicengin, ya lu nggak berani ngomong begitu. Itu adalah sebuah challenge, itu adalah sebuah tantangan yang kemudian bisa membuat kita menjadi different, begitu, membuat kita menjadi orang yang berbeda karena kita tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Be different-nya ini good ya Bu ya? Tentu menjadi lebih baik ya. Tadi bahwa apa yang ada di lingkungan tuh nggak semua benar loh, nggak semua baik loh, begitu. Kita harus berani untuk mendiferensiasikan diri kita untuk tahu mana yang baik dan mana yang buruk, begitu. Baik Bu. Nah, memungkinkan nggak kalau dari tadi sesuatu yang buruk ini terbiasa lalu jadi sebuah habit, dalam sebuah analisa psikologi ini bisa menjadikan karakter seseorang itu lebih agresif atau tidak? Betul, tadi kan sebenarnya tadi balik lagi ke yang tadi bahwa ketika orang mengucapkan sesuatu kata, itu adalah sebenarnya dorongan dari dalam diri, begitu. Jadi kalau memang kita orang yang cukup agresif gitu ya, atau kita punya tingkat agresivitas yang tinggi, sangat mungkin kita untuk sering mengungkapkan kata-kata yang kasar dibanding orang yang misalnya karakternya adalah lebih lembut, lebih mudah menerima, lebih open, lebih agreeableness-nya lebih tinggi, itu tentu akan berbeda, begitu. Ketika orang yang dia agresivitas cukup tinggi, mungkin dia akan lebih mudah untuk menyampaikan kata-kata kasar pada orang lain. Nah, gini Bu, berarti secara tidak langsung dari apa yang Ibu sudah jelaskan, kita dapat menilai seseorang dari apa yang dia ucapkan. Dari pertanyaan itu, menurut Ibu seperti apa Bu? Iya, kita bisa langsung menilai orang tuh dari pilihan katanya, menilai orang dari bagaimana dia menjelaskan sesuatu, apakah runut, logis, kemudian pilihan-pilihan katanya, apakah pilihan katanya itu yang advance atau pilihan katanya tadi yang kasar, yang basic begitu ya. Ya itu tentunya kita juga bisa melihat kalau di media misalnya membaca satu koran dengan koran yang lain tentu cara membacanya juga berbeda. Nah, itu kan sebenarnya menunjukkan ya kelasnya beda ya, Bu. Betul, itu menunjukkan taraf intelijensi, menunjukkan kepribadian, ya, bahkan menunjukkan status sosial ekonomi biasanya. Menunjukkan status sosial ekonomi ya. Kita bisa lihat dari cara pengucapannya dia. Makanya hindarilah kalimat-kalimat yang dapat berpotensi dinilai orang itu adalah kalimat kasar. Salah satunya dengan apa yang kita sedang bahas ini. Setuju, Bu? Setuju. Ya, memang banyak kata-kata yang memang kita gunakan hanya untuk sosialisasi, ya, hanya untuk sosialisasi. Tetapi itu tadi saya bilang bahwa tidak semua kata yang ada di sosialisasi kita itu kata yang benar dan layak untuk diucapkan. Hadirnya kita di sini setuju nggak untuk meluruskan dan memberikan sebuah edukasi kalau kalimat anjay, anjir, BGST itu buruk? Ya, itu sih 100% setuju 100% setuju ya, Bu ya. Tapi kita kembali lagi ke mereka. Ini namanya edukasi. Edukasi itu bisa kalian nilai menjadi sesuatu yang positif, bisa kalian menilai menjadi apaan sih ini nggak penting, apaan sih kan gue nyaman kayak gini. Ya terserah kalian. Namanya juga edukasi. Yang penting apa yang kita edukasikan benar, bukan apa yang kita edukasikan bisa menyesatkan kalian. That's it. Satu saran untuk para pemirsa di sini, terutama pada orang tua yang masih punya anak-anak di bawah umur, anak-anak balita, dari seorang psikolog, seperti apa, Bu? Ya, kita itu memang saat ini krisis bahasa sebenarnya, bahwa sebagian besar anak Indonesia tidak bisa bahasa Indonesia dengan baik, di mana tidak bisa menggunakan kata-kata untuk mengungkapkan pikirannya dengan cara yang benar, baik dan benar, begitu. Nah, tadi salah satunya adalah dengan menggunakan kata-kata sosialisasi, kata-kata slang, kata-kata yang tidak ada di KBBI untuk mengungkapkan yang ada dalam pikirannya. Sehingga kita sekarang harus mulai kembali untuk bisa melihat apa sih fungsi bahasa, kemudian mana sih bahasa yang bisa menunjukkan kebangsaan kita ya, kebangsa Indonesiaan kita, begitu ya. Kemudian mana sih kata-kata yang bisa kita pilih untuk bisa kita gunakan pada satu orang yang mungkin harus different dengan ketika kita bicara dengan orang lain yang akan menunjukkan sejatinya siapa sih diri kita, begitu. Anjay, anjir, BGST bermanfaat atau tidak? Sama sekali tidak bermanfaat. Sama sekali tidak bermanfaat, guys. Jadi yang bermanfaat adalah konten ini, guys. Setuju, Bu? Setuju dong. Setuju. Nah, oke, Bu. Satu kalimat dari Ibu
influencer itu harusnya seperti apa? Ya, influencer seharusnya menginfluence hal-hal yang positif sehingga masyarakat kita, generasi kita bisa menjadi lebih positif. Jika influencer ini memberikan atau menginfluence hal-hal yang sifatnya negatif, tentunya generasi kita juga akan menjadi bad atau negative generation. Maka influencer itu punya tanggung jawab untuk juga membuat generasi kita menjadi generasi yang lebih baik lagi daripada sebelumnya.